Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Bacukiki Barat mengadakan rapat koordinasi atau rakor persiapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Rakor ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pilkada di wilayah Bacukiki Barat. Hadir dalam rakor tersebut, Camat Bacukiki Barat Ardiansyah yang turut memberikan sambutan sekaligus arahan kepada seluruh peserta. Dalam sambutannya, Ardiansyah menyampaikan 5 poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rakor kali ini, diantaranya kesiapan menjelang pemilu membahas tahapan-tahapan krusial dalam 3 hari terakhir sebelum pemungutan suara termasuk pengecekan kesiapan logistik, lokasi, TPS, dan pengamanan. Ardiansyah juga menekankan perlunya koordinasi antara PPK, PPS, dan perangkat kecamatan agar seluruh lokasi TPS di Bacukiki Barat siap digunakan pada hari pemungutan suara. Dan pasca 27 maupun kita yang selaku pemerintah yang memfasilitasi rekan-rekan PPK PPS. Jadi saya catat-catat di sini ada 5 Pak, ada 5 yang saya mau koordinasikan di rapat ini. Yang pertama, mungkin di tempat ini teman-teman PPK bisa menjabarkan kembali 9 hari ke depan ini dan pasca 27 apa-apa yang kita mau lakukan. Hari ini apa-apa yang kita mau lakukan. Adakah bintek mandiri yang dilakukan teman-teman PPS di kantor hari ini sampai kapan? Terus H-3, H-2, H-1. Kalau saya tidak salah H-3 pendistribusian bersamaan juga pendistribusian C6. Mohon kami disampaikan supaya kami juga melakukan briefing dengan teman-teman di kelurahan dan kecamatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya Pak yang ada di kecamatan dan kelurahan. Terus yang selanjutnya terkait dengan aktivitas di kantor kelurahan dan kecamatan 9 hari ke depan ini. Nah, ini juga kita mengkoordinasikan apakah H-9 ini kantor kelurahan digunakan 24 jam, begitupun kecamatan sampai dengan pada hari hanya. Terus yang selanjutnya terkait dengan penggunaan infrastruktur dan sarana di kelurahan dan kecamatan. Jadi kalau kita belajar pengalaman dari legislatif kemarin, ada beberapa infrastruktur yang ada sekarang itu ada yang ditambahkan Pak. Sarana dan prasarana di kelurahan itu ada yang ditambahkan. Contoh kami di kecamatan, kami siapkan tenda untuk pengamanan. Nah, ini juga saya mengkoordinasikan dengan Pak Kapolsek, apakah kita siapkan lagi tenda? Nah, terus kita bagaimana evakuasinya? Bagaimana jalur terkait dengan kegiatan yang ada di kecamatan pasca 27 ada rekap lewat mana masuk, apakah pintu depan kita tutup, semua lewat di samping. Ini yang kita mau koordinasikan supaya kami siapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan teman-teman dari kepolisian, TNI maupun PPK. Kalau butuh tenda 2, kita siapkan tenda 2. Yang kami khawatirnya Pak, jangan sampai nanti hari H atau menjelang pengamanan dimulai di kecamatan baru minta tenda, sementara teman-teman di kelurahan juga ini sudah plot juga tendanya, karena kami ada tenda kurang lebih 12 Pak, tenda kerucuk yang biasa kita gunakan di kecamatan. Siapa tahu teman-teman di kelurahan ini berpikir wah kecamatan tidak butuhkan tenda, akhirnya deplot di TPS atau di mana. Jadi sehingga mungkin bisa secepatnya kita koordinasikan apa-apa yang dibutuhkan, meja berapa yang dibutuhkan di luar, terus di ruangan lantai 2 ada berapa yang mau digunakan. Apakah kita kosongkan secara keseluruhan, tidak ada aktivitas, ataukah hanya sebagian? Ini yang kita mau koordinasikan. Karena melihat pengalaman legislatif kemarin Pak, hampir 3/4 ruangan yang ada di kecamatan itu digunakan. Ruangan pelayanan digunakan, di atas itu kita kosongkan, tinggal bagian tengah dengan belakang lantai 1 itu yang kita tidak gunakan untuk kesiapan pemilu. Tetapi ini kan jumlah logistiknya berkurang. Jadi mungkin bisa dikoordinasikan melalui tempat ini berapa ruangan yang digunakan teman-teman, di mana rekapnya. Terus kalau kita menerima tamu seperti apa modelnya, ini yang harus koordinasikan karena ini tidak dirasa. Kalau kita hitung-hitung ini tinggal 6 hari kerja Pak. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa sudah kita pemilihan. Jadi kami siap, kelurahan dan kecamatan siap untuk membantu suksesnya pelaksanaan pilkada. Terus terkait juga dengan pendistribusian logistik di kelurahan kecamatan. Jadi ini masing-masing bermalam Pak. Masing-masing bermalam, ini juga yang kita perlu cermati.
terkait dengan pendistribusian di mana tempatnya. Kalau kemarin itu kita sepakat tempatnya di ruang pelayanan. Nah, nanti pada saat pulang kembali lagi ke kecamatan baru dibawa ke atas. Oh, tetap di pelayanan. Tetap di pelayanan karena dipakai rekap untuk di atas. Ya inilah yang kita mau Pak, kita mau koordinasikan terkait dengan infrastruktur sarana dan prasarana yang mau digunakan di kelurahan kecamatan. Kalau memang ada hal yang dibutuhkan di luar dari kelurahan kecamatan, mungkin disampaikan secepatnya di sini. Kalau butuh tenda 3 untuk kecamatan, kami plot tendanya mana yang kita gunakan di kelurahan, kita pakai di kecamatan. Terus selanjutnya kesiapan di TPS masing-masing di kelurahan. Ini juga kami belum terima laporan apakah TPS yang sesuai lokus yang diberikan kepada kita sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah, sudah siap semua, ataukah ada perlu pertimbangan dipindahkan atau ada fasilitas yang harus disiapkan. Ini juga perlu dikoordinasikan. Kami sempat ada masalah sedikit di waktu legislatif Pak ya. H-2 kalau saya tidak salah itu ada persoalan sedikit di tidak salah Bumi Harapan yang minta dipindahkan TPS-nya. Makanya melalui rapat koordinasi ini Pak mungkin bisa dibahas juga siapa penanggung jawab teman-teman di PPS, PPK yang terkait dengan kesiapan semua lokasi TPS yang ada di Kecamatan Bacukgarat. Mungkin itu Pak 5 poin tadi yang perlu merasa dikoordinasikan di tempat ini. Dan kalau bisa ada jawaban yang kita bawa pulang sehingga saya dengan teman-teman lurah, kelurahan kecamatan bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk teman-teman PPK, PPS, Panwas terkait dengan kegiatan yang ada di kelurahan kecamatan. Melalui rakor ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat bersinergi demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan.